Halo semuanya, sorry tadi keputus ya, keputus. Ini lagi nunggu Pak Joni masuk lagi nih, lagi nunggu Pak Joni masuk. Saya coba coba kita tunggu ya Pak Joni. Ini pertama kali saya live sendirian nih. Mungkin sambil nunggu Pak. Halo teman-teman semua, Pak Irsan, Pak Johan, halo. Tadi Pak Joni juga terakhir sempat nggak ada suaranya ya. Hilang suaranya Pak Joni tadi. Coba kita tunggu sambil baik, Pak Silaudin. Halo, Bu Rosa semangat. Hello Tui, how are you? I hope you're safe in Thailand. Long time no see. Yes. Halo Bu Jasinta. Halo Bu Yudiana. Gambarnya saya masih blur? Masa? Sekarang masih blur nggak? Halo Bu Rosa. Halo Bu Cita. Halo Pak Erik. Halo semua. Semangat pagi Bu Ratna. Oh, malam, malam. Tadi koneksi saya kurang gitu bagus ya, wifi-nya tiba-tiba terputus. Maklum kalau di rumah ini udah malam, komplek saya banyak yang pakai wifi, jadi koneksinya kurang begitu bagus. Oke, sambil kita menunggu, udah oke ya, Pak Andri ya. Oke, halo Pak Derian, malam. Nggak ada suaranya. Masa nggak ada suara? Ada suaranya nggak? Halo Pak Rusli, ada suaranya nggak sekarang? Very clear ya? Oke, caranya kita invite Joni. Coba ya, saya invite Pak Joni. Joni. Oke. Ya, jadi tadi saya lanjut ya. Awalnya gimana ditanyain tadi, gimana bisa miss you tuh. Apa sumber income terbesar dari, oh ya, ini dia. View, go live. Sumber income terbesar saya adalah aset saya yang paling besar adalah network saya. Jadi itu adalah sumber income terbesar ya, aset dan network relationship. Halo Pak Joni, sorry agak putus tadi karena udah malam di kompleks saya banyak yang pakai wifi, jadi kadang-kadang sinyalnya bisa putus. Tapi tadi suara Pak Joni sempat hilang loh. Sekarang Iya, sempat coba hilang juga ya. Sekarang iya, gimana? Sekarang kelihatan, sekarang jelas. sekarang jelas, sekarang jelas. Sekarang Sorry, jelas tadi ya. ya Oke, suara saya oke, jelas juga no ya. problem. Suara jelas, lancar juga, lancar juga. Lancar Oke, tadi juga. ada yang nanya apa penghasilan terbesar saya saat ini. Penghasilan saya Hmm, terbesar saat ini adalah dari network saya bilang. Jadi aset kita yang hmm, terbesar adalah network kita. hmm, Ada peribahasa dalam bahasa Inggris ya, your network is your net worth. Ya, hmm, network hmm, Anda hmm. adalah kekayaan bersih Anda. Jadi Kekayaannya. Hmm, sebanyak mungkin network kita lebih banyak lebih bagus dan ya percaya nggak percaya bisnis kita mostly saya ya terutama ya bisnis saya hmm, mostly datang itu dari temen gitu loh dari temen hmm, kemudian dari teman lagi kenal akhirnya jadi partner bisnis gitu. hmm, Bukan bilang hmm, nggak ada dari saudara gitu tapi maksud saya mostly itu datang dari network kita dari teman kita jadi hmm, hmm. jangan bosen dan jangan ragu untuk terus kembangkan network gitu dan juga Betul. semakin baik network kita semakin besar peluang kita terbuka kepada Ya. bisnis gitu biasanya seperti itu. Nah, itu benar banget, networking penting banget untuk kita terus tambah relasi, tambah teman, tambah kenalan. Saya pernah kenal seorang pakar networking ya, dia benar-benar ngajar how to network, how to bangun hubungan. Dia bilang orang yang bisa mengubah hidup Anda adalah orang yang belum Anda kenal. True, true, Ya, the person that absolutely can true. change your life is someone you haven't met, ya kan? Jadi kita harus kenalan, ngobrol, ketemu orang yang benar-benar seubah hidup kita gitu. Jadi itu sebuah cara pikir yang kita nggak bisa berhenti untuk kenalan, berteman, bertambah network, terus-terusan gitu loh. Yes, Bangun hubungan setuju terus. sekali, Uh, setuju uh, sekali. ya. Lanjut lagi nih, aku ada Ya, pertanyaan lagi yang sempat aku baca tapi karena banyak banget yang komentar tuh luar biasa. Boleh rahasianya apa sih yang Paleri jalankan kok bisa dapet wah sukses 1 juta, raih 1 juta dolar dalam usia muda tuh rahasia kesuksesannya apa sih gitu loh?
Ya tadi yang kalau yang tadi kan kita lebih bahas kan lebih ke Hmm, teknis ya, teknis kayak hmm, kita hmm, berbisnis sesuatu yang kalau saya sih saya lebih prefer sesuatu hmm, yang blue ocean strategi tadi. hmm, Tapi hmm, 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 apapun itu kita yang paling penting kalau saya setiap kali ditanya saya pasti jawabannya tetap sama gitu, nggak mungkin berubah gitu. Dan hmm, jawaban saya adalah satu yaitu kita harus punya dream atau impian gitu. hmm, hmm, Saya hmm, hmm, nggak gitu suka kata mimpi karena kalau mimpi itu kita tidur dan terus kita mimpi gitu kan. Jadi hmm, hmm, buat saya number one the most important thing adalah kita harus punya impian karena impian itu jadi bahan hmm, bakar kita. Waktu kita hmm, kejar dream kita pasti ketemu challenges, kita pasti ketemu yang namanya jatuh, kita pasti hmm, ketemu apa tantangan apapun itu dan pasti hmm, kita akan jatuh gitu, nggak mungkin nggak. hmm, Selalu saya bilang hmm, apapun itu kita bangun network, kita bangun bisnis, hmm, kita apapun ada ketipu, ada apa, ada jatuh, hmm, ada pasti hmm, terjadi gitu. Jadi dream hmm, itu yang membuat kita setiap kali kita jatuh, terus kita bisa bangun hmm, lagi gitu. Karena kita ingat, oh hmm, I have a dream that I have to, hmm, hmm, kalau kita nggak punya itu ya kita begitu jatuh ya udahlah saya balik ke comfort zone saya aja misalnya saya balik kerja lagi hmm, sama hmm, orang atau saya balik ngapain hmm, lagi minta uang lagi sama orang tua hmm, saya atau dan sebagainya jadi hmm, menurut saya dream itu sangat penting gitu yang pertama itu hmm, kedua kita pasti tahu di saat kita kejar dream kita pasti jatuh. Nah saat kita hmm, jatuh kita harus review dong kita jatuh ini kenapa hmm, gitu loh. Nah banyak hmm, orang hmm, hmm, mereka pada saat mereka jatuh tuh mereka nggak review gitu jadi mereka they never hmm, learn from their mistake hmm, gitu. Jadi they never become a better person gitu. Kalau buat saya hmm, begitu saya jatuh, saya harus review. Oke, saya jatuh kali ini hmm, kenapa ya? Apa yang saya bisa hmm, lakukan dan saya bisa catat apa yang saya bisa lakukan hmm, next time supaya nggak hmm, terjadi lagi hal yang sama gitu. Supaya kalau saya ketemu hmm, tantangan ini, saya udah tahu nih, saya harus ngapain gitu. Nah, setelah saya hmm, catat, of course apa yang saya catat itu jalan keluarnya ya, saya jatuhnya kenapa, hmm, apa solusinya. Nah, setelah itu ya of course yang the last step adalah kita action. Action itu paling hmm, penting karena kalau kita hmm, punya dream udah besar-besar kita jatuh kita catat hmm, dan tapi kita nggak bisa hmm, execute. We're bad hmm, executor is a terrible business person gitu. Jadi hmm, hmm, action is the key gitu dan saya selalu bilang hmm, ini kita hidup tuh seperti cycle gitu dari kumpulin 1M, hmm, 10M, 50M, 100M, 200M, hmm, 300M, 400M hmm, itu seperti hmm, cycle dan setiap cycle hmm, kita jatuh lagi ketemu challenge hmm, baru kita harus bisa hmm, bangkit lagi karena kita punya dream lagi kita harus tahu lagi hmm, salahnya kita apa catat lagi nah hmm, ini yang saya bilang business cycle gitu dan hmm, ternyata hmm, saya baca beberapa buku juga mereka juga mengatakan hal-hal yang mirip gitu jadi mau hmm, dimulai dari punya dream jatuh kemudian bangkit lagi karena kita punya hmm, dream besar kita catat hmm, kita kenapa jatuh evaluasi kemudian kita hmm. apa yang kita catat itu kita action lagi sampai kita capai ke Next next level. level Ya, dan seterusnya makin kita ya, tinggi levelnya setuju. makin Hmm. jatuhnya kadang-kadang makin sakit gitu Ya, karena tantangannya makin besar. tantangannya makin besar dan challenge-nya Betul. semakin besar gitu. Nah, Ya. the beauty of entrepreneurship adalah kita nggak perlu benar 10 kali. Kita cuma perlu benar Hmm, satu kali aja. Nah, hmm, kalau kita hmm. benar satu kali, kita bisa lihat ke bank account kita dan tersenyum gitu loh. Kita boleh salah, ya kan? Ya kan kita nggak perlu benar 20 kali, 30 kali kan. The beauty of Hmm, entrepreneurship is you only have to be right one time. hmm, Dan hmm, hmm, hmm. that one time if you do the right thing and if you right that one time udah kita tinggal look at your Betul, bank account and smile gitu. betul, 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 Ya kan betul. yang 9 Nah, kali gagal is okay gitu. Never ya, mind gitu. saya agree banget. Soalnya kalau ada waktu kesempatan nanti aku share my story. Aku juga jatuh bangun usaha banyak sekali. I'm not so blessed ya kan. You usia muda udah sukses. Aku jatuh bangun banyak sekali, Pak. Akhirnya banyak kegagalan, hampir bangkrut, apa naik turun, yang akhirnya ketemu satu yang berhasil, yang benar, akhirnya senyum. Yang masa-masa dulu susah jatuh bangun itu sebuah proses gitu loh. Nah, jadi itu saya setuju banget. Nah, next adalah yang Bapak tadi cerita soal cycle itu, yang aku belajar seperti ini. Kayak kita kan naik level kan, 1, Ya. 2, 3, 4, sampai 9, kan kita lanjut ke 10, ya kan? Pas kita naik ke 10, sebenarnya kita mulai dari 0 lagi. Yes. Tapi di tingkat yang beda nih sekarang. Yes. Nah, jadi Yes. 10 itu dari 11 kan tuh 1 kan? 11, 12, 13 ya kan? 13, 14, 15 sampai 19 itu kita ke 20 itu mulai lagi di 0 lagi tapi di tingkat yang beda lagi gitu. Yes. Di kesulitan yang beda lagi, di kesuksesan yang beda lagi, tapi mulai lagi tuh dari 0 lagi, dari 1 lagi, dari 2 lagi. Nah, itu saya terima itu dan
itu juga saya percaya yang dijalani. Jadi kita jangan pernah kalau kita naik level tuh kita sombong, kita kayak Iya, kesannya ya. gimana, tapi kita mesti back to zero lagi, balik ke yang basic lagi, tapi kita bangun di level yang berbeda gitu loh. Jadi itu yang luar biasa. Nah, Saya jadi setuju banget itu sama nih. ini, Kalau udah sorry di lanjut. level tertentu, banyak orang Hmm, yang ya tadi ya lupa diri, sombong, kemudian banyak juga yang mereka hilang fokus dan saya termasuk yang pernah hmm, hilang fokus juga gitu. hmm, Everybody hmm, does that gitu loh. Been hmm, there, done that gitu kan. hmm, Jadi ya pada saat satu level ya memang kita nggak boleh lupa diri, kita nggak boleh sombong, kita juga nggak boleh kehilangan fokus. Banyak orang yang hmm, kaget pegang duit, tiba-tiba dapat duit, pegang duit, kemudian spend this, spend this, spend that, akhirnya hmm, mereka hmm, balik lihat, oh bisnis gue apa duitnya kemana semua, betul. nggak, tau-taunya nggak ada Ya. gitu. Ya, itu jadi selalu isu sih. Saat income-nya naik, lifestyle juga naik. Jadi sama-sama aja habis. Dan aku lagi baca tentang NBA punya basketball players. Mereka kan usia sangat muda, dapat kesuksesan income sangat besar, tapi ternyata kan pensiunnya kan kira-kira di usia 40 ya. Mereka Ya, kan muda ya. professional basketball kan gitu ya. Usia Ya, 40 udah nggak boleh udah istilahnya dianggap tidak pensiun lah. efektif lagi Mm-mm. di pensiun ya kan. Dan ternyata rata-rata dulu kan lifestyle-nya mansion, mobil mewah dan lain-lain. 5 tahun rata-rata 5 tahun setelah pensiun itu akibatnya tuh Balik masalah lagi, finansial. Masalah balik lagi finansial dan lebih parah karena tidak bisa mengelola keuangan. keuangan mereka. Jadi yang Bapak cerita penting tuh kalau kita udah berhasil jangan lupa kita harus belajar bagaimana kelola dengan baik gitu. Nah, oke, ada Setuju. pertanyaan lagi Pak tadi tentang soal konsepnya BioGreen sama singkatan KCM. Pada banyak penasaran tuh, belum dijawab itu. Oke, jadi BioGreen itu adalah satu perusahaan direct selling yang kita udah usianya hampir 7 tahun dan kita udah terafiliasi dengan Apli juga. Apli adalah salah satu Hmm. satu-satunya tepatnya asosiasi Hmm. gold membernya World Federation Direct Selling Association atau Hmm. Hmm. WFDSA gitu. Dan Hmm. kita satu-satu Apli adalah satu-satu asosiasi di Indonesia dan kita bangga juga Hmm. gitu, karena anggota Apli itu kurang lebih hanya 100-an aja di Indonesia gitu. Hmm. 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 BioGreen Hmm. kita mainly direct selling, kita fokus ke produk healthcare dan personal care. Hmm. Tapi fokus kita yang paling inti adalah misi kita adalah kita pengen menciptakan jutaan lapangan pekerjaan dengan integritas dan hati gitu. Karena Wow, wow, banyak company direct selling amazing. kan yang quote and quote hit and run gitu ya. Mereka dapat uang Hmm. banyak, Hmm. kemudian mereka Hmm. foya-foya dan Hmm. akhirnya Hmm. pergi bikin company baru Hmm. dan seterusnya. Nah, kita Hmm. pengen hilangin Hmm. stigma seperti itu, bahwa Good, direct selling very itu good. nggak mesti hanya yang banyak yang terjadi hit and run gitu. Ada juga kok Hmm. direct selling yang contohnya yang tergabung dalam Apli itu yang benar gitu, Hmm. yang benar-benar Hmm. Hmm. fokusnya itu pengen create more jobs, more Hmm. entrepreneurship gitu. Itu dari itu Hmm. BioGreen. Kita sekarang kurang lebih Hmm. hampir 200.000 distributor kita untuk BioGreen. Wow. Ya, jadi pretty amazing ya. Tapi itu bukan kehebatan Hmm. saya, tapi memang kehebatan tim-tim yang kebetulan ada di sini juga Hmm. orang-orangnya. Hai Hmm. guys, I love you all. Hmm. Oke, yang kedua KCM. KCM itu singkatannya Kota Cinema Mall. Kota sendiri ada singkatannya Hmm. lagi. Kota itu singkatannya Hmm. komunitas kita gitu. Jadi konsep Hmm. kalau dengar Cinema Mall orang pasti bayangannya ini mall gitu. Hmm. Tapi ini sorry mati lampu tapi untung ada genset. Orang pasti pikir ya Oke. ini barusan mati lampu tapi ada genset untung. Nah, jadi Kota Hmm. Hmm. Cinema Hmm. Mall itu singkatannya kota itu kota komunitas kita gitu. Komunitas kita Hmm. itu artinya our Hmm. community ya. Jadi Hmm. Hmm. orang pikir ini mall, tapi ini bukan mall. Ini adalah stand alone movie theater. Seperti Hmm. kalau di Australia pasti banyak sekali ya stand alone movie theater ya. Hmm. Tapi di Indonesia belum ada sih stand alone movie theater, tapi tidak ada yang konsepnya itu digabung dengan food court, kemudian live entertainment, kemudian ada tempat main anak-anaknya gitu, dan Hmm. tiket yang dijual Hmm. juga harganya murah, popcornnya murah. For Hmm. example, tiket kita di Jember itu 20 ribuan weekdays ya, which is termasuk Wow. murah. Ya popcorn Hmm. kita di 10 ribuan, kemudian di 15 ribuan, kalau nggak salah 20 sampai 30 ribu tuh udah yang jumbo gitu lah. Jadi kita Hmm. pengen hadirkan entertainment ya, terutama di daerah-daerah Hmm. yang tidak mungkin dibangun bioskop. Contohnya saya dari Medan, saya Hmm. lahir di Medan ya, tapi saya besar di Hmm. Jakarta. Contohnya di Medan ada Hmm. daerah misalnya namanya Tanjung Morawa gitu ya. Nah, Hmm. mungkin di situ nggak tahu kapan lah dibangun mall gitu misalnya, atau Hmm. ada contohnya di Madura. Di Madura itu Hmm. sangat sulit dibangun mall gitu karena Hmm. daerahnya memang tidak mendukung. Ubud Hmm. misalnya, mati Hmm. lampu lagi.
Ubud misalnya, dia juga Hmm. tidak mungkin dibangun mall di situ Hmm. karena Hmm. mereka Hmm. Hmm. protect. Nah, di daerah-daerah Hmm. begitu kita pengen bikin stand alone cinema Hmm. supaya kita bisa menghadirkan entertainment untuk orang-orang daerah Hmm. tanpa harus Hmm. menunggu dibangunnya mall itu. Karena mall itu sendiri kan Hmm. bangun IMB-nya lama. Kemudian Hmm. modalnya besar dan kadang-kadang juga ada daerah yang protek ya, seperti di Ubud misalnya itu kan nggak mungkin Hmm. dibangun mall di situ karena diprotek Hmm. gitu misalnya gitu. Hmm. Tapi Hmm. kita berharap kita bisa sih masuk ke daerah-daerah seperti itu. Hmm. Jadi That's to good. solve to solve problem di daerah-daerah yang tidak mungkin dibangun mall gitu. Karena kan kasihan Ya. mereka mau nonton aja kayak dari contoh ya orang Singaraja misalnya Singaraja itu Hmm. kota Hmm. loh, Hmm. bukan Hmm. Hmm. pedesaan loh. Hmm. It's a kota di Hmm. Bali Hmm. gitu loh. Tapi mereka mau Hmm. Hmm. nonton aja mereka harus drive berapa jam ke Bisa Denpasar 3-4 misalnya jam gitu. gitu ya. Iya, 2-3 jam ya kalau nggak macet 2-3 jam lah gitu. Ya, Hmm. jadi Hmm. kita Hmm. pengen Hmm. bikin sih bioskop-bioskop di second city, third city seperti itu. Hmm. Hmm. Tapi Hmm. kalau di Jadi Australia saya yakin bukan konsep baru itu. Gitu. Australia apa tuh standalone entertainment apa suburb ya kita sebutnya suburb Suburb, itu suburb. udah biasa ya. Jadi saya rasa sih itu sangat penting karena di Indonesia planning untuk seperti ini agak kurang. Jadi agak sedikit terlalu di istilah kurang planning. Jadi akhirnya nempel di Ya, satu ya. tempat, satu tempat ya kan butuh memang di decentralize lah ya istilahnya Iya. gitu loh. Nah, itu setuju banget. Kemarin tuh saya sempat ngobrol sama Ridwan Kamil untuk Jawa Barat ya, bahwa memang kalau semuanya ke Bandung melulu, ya kan jadi Bandungnya jadi terlalu padat. Jadi memang Betul. pemikirannya daerah-daerah gimana ditingkatin nih, supaya yang tinggal di kampung tuh bisa nikmati istilahnya sedikit fasilitas yang di kota gitu loh. Nah, konsepnya seperti itu. Waktu itu ngobrol sama kita sih tentang bikin coffee shop ya kan. Kan ada Hmm. kopi yang kini, ya mau tuh snack yang terbaru, masa harus jauh-jauh ke Bandung. tengah baru ada ya kan? Kenapa Iya. tidak adain di kampung situ? Dan kita ngomong ya kita bisa dengan platform kita bisa kerjasama dengan ini yang saya cerita yang Hub Fund tadi kan. Nah itu Iya, iya. kita bisa ajak investor yang dari banyak pihak untuk kita buka usaha-usaha kecil dan pemilikannya juga bisa rame-rame dengan orang-orang di sana. Jadi kita Oh. bangun komunitas bareng sama mereka. Jadi mereka juga rasa ada pemilikan. Nah, juga Oh, waktu itu oke. kita di Belitung juga hal yang sama. Konsepnya kan juga daerahnya jauh. Nih gimana nih? Mereka wisatanya amazing, keren banget. Tapi kalau modalnya pas-pasan, pasti apa yang fasilitasnya jadi terbatas. Jadi kita juga pikir seperti itu. Kita dengan equity crowdfunding hub fund-nya kita bisa fundingin UMKM supaya nanti ada motorsport kayak apa tuh ski ya kan atau apa yang mungkin kalau modal mereka kan berat tapi kalau kita crowdfundingin kan kita bisa jadi peluang usaha buat mereka, peluang kerja buat mereka. Jadi exciting sih. Saya ini semoga kita punya hub fund bisa kerjasama nih sama KCM nih Iya. ya. Kita Yes, bisa of bantu course. danain apa tuh kota sinema banyak di daerah-daerah dan sekelilingnya nanti makanan apa kita bisa kompletin tuh entertainment apa aja yang dibutuhin, Iya. fasilitas apa yang dibutuhin oleh masyarakat ya kan. Nah kita bisa ajak mereka jadi pemilikan juga. Mereka soalnya kita kan modalnya dari cuma 500.000 satu lembar. Jadi Oh, mereka Hapan bisa itu ya. ada hafal itu. Jadi mereka bisa memiliki sesuai dengan kemampuannya mereka usaha kecil yang kita bangun di kota mereka. Jadi mereka juga tidak kehilangan kemungkinan dapat income juga gitu. Itu pemikiran kita dari Hafan seperti itu. Jadi kayak KCM bisa Nice, banyak nice. kerjasama. Kita bisa ada Ikutan, sesi khusus nih. Sesi khusus ikutan buat dong. bahas gimana bisa kolaborasinya. Iya. Nah, kita lanjut Kalau ya. coffee Nah, shop, kalau coffee shop bareng hmm, bioskop lebih bagus sih karena jadi kan ada selain ada coffee shopnya tapi ada bioskopnya juga gitu ya. Dan yes, kalau yes, bisa gabung, jadi Hapan itu dia equity crowdfunding ya itu ya. Equity betul. crowdfunding yang saat ini sedang Bapak jalanin ya itu ya. Dan itu Yes, modal yes. tadi kalau nggak salah tangkap mulai dari 500.000 udah bisa ya. Betul. Jadi crowd investornya kita benar-benar mau crowd banget. Jadi banyak sekali middle income apa tuh income menengah sama yang calon menengah yang kurang lebih ada 170 juta penduduk yang di level ini yang pengen taraf hidupnya meningkat secara ekonomi, tapi caranya bagaimana?
ya kan? Kalau mereka mau usaha, modal tidak ada, pengetahuan tidak ada, belajar lagi butuh waktu lagi. Nah, kita lebih libatin, yuk mau nggak memiliki sebuah bisnis dengan modal 500.000 saja, dan mereka bisa bantu menggedein usaha itu rame-rame gitu, supaya lebih ringan gitu loh. Jadi itu pemikirannya seperti itu. Jadi para crowd investor ini sekaligus juga crowd marketing, juga crowd owner atas usaha UMKM tersebut. Nah, itu mereka ada pemilikan saham gitu loh, pemikiran seperti itu. Dan itu legal ya nanti ya, secara OJK-nya dan lain-lain nggak masalah ya? Yes. Yes. Oke. Jadi kita Jadi, udah aku memang dulu kan konsultan dari OJK. Jadi kita oh, oke. kalau ada masalah malu lah ya. Kalau ada masalah malu lah. Jadi saya udah banyak ngobrol ke depannya seperti apa. Jadi sekarang ini belum kita bisa open public. Jadi kita penawaran tidak bisa kepada publik, kita penawaran kepada close loop, sebenarnya close loop. Nah, Close loop ya. close loop ini masih dibolehkan 1 tahun, jadi nggak boleh lama-lama. Oh gitu OJK ya, satu izinkan tahun aja. close loop 1 tahun. Tujuannya apa? Oke. Karena kalau kita udah masuk ke OJK, setiap kali ada update perubahan itu harus approval mereka, jadi butuh waktunya lama. Kalau kita masih baru kan terus banyak update-update baru tuh. Nah, dikasih Ya. waktu tuh 1 tahun buat update. Nah, maksimum setahun baru kita ajukan aplikasi kita dengan teknologinya kepada OJK. Nanti kalau mau update harus approval-nya, jadi nggak gitu gampang, nggak gitu cepet buat update itu. Kalau setelah dapat izin OJK gitu. Jadi kita Satu memang project berapa M itu, Pak? maksimum 10 M, tapi tidak ada minimum ya. Jadi Oh, contoh maksimum 10 M project-project ya. kita maksimum 10 M satu project, dan tidak boleh punya aset di atas 10 M juga. Jadi memang kalau perusahaan besar mau galang dana di sini tidak bisa ya kan, karena Iya, iya. memang Terlalu besar. diperuntukkan untuk UMKM. UMKM. Nah, UMKM-nya bukan cuma usaha yang udah jalan, usaha baru pun bisa lewat ini, Bisa. tidak dilarang. Ya, jadi kalau perusahaan Hmm. masih baru banget, belum jalan, masih konsep, itu asal kita bikin prospektus, kayak penawaran lah, saya butuh galang dana sekian, uang sekian ini buat apa, kegiatannya apa, ya kan? Nah, jadi itu yang bisa membantu supaya dapat dana dari publik gitu loh. Jadi itu yang kita coba edukasi, dan mereka bisa, para UMKM bisa dapat dana dari publik seperti itu ya kan, lewat equity crowdfunding ini. Mudah-mudahan nanti bioskop kita yang kita lagi bikin konsep bioskop yang lebih Hmm, compact ya, yang lebih hmm, untuk middle low gitu ya, hmm, untuk investor yang hmm, lebih small investor gitu ya. hmm, Karena kalau sekarang hmm, kan bioskop kita emang lebih besar ya, untuk investor yang lebih besar hmm, gitu. Ya hmm. mudah-mudahan nanti bisa kerjasama juga dengan Hafan. Jadi teman-teman yang nonton Siap, live siap. ini, nanti kalau mau ikutan, mau punya saham di bioskop yang legal ya, tanpa harus beli produk Biogreen seperti zaman dulu, nanti kita mudah-mudahan bisa kerjasama dengan Pak Joni. Yang buat yang gede-gede, kita coffee shop yang deket-deketnya aja, Pak. Kita jualan Ya, donat, ya, jualan ya, ya. coffee shop, ya kan? Jualan bisnis yang kecil-kecil buat bantu. Kita libatin warga tempat untuk supaya bisa bantu lah. Itu kalau bisa terlibat, kita bisa ramein lah. Kita bawa Ya, traffic kepada KCM-KCM yang gede, itu no problem. Kita banyak lah ya. kerjasama. Untuk KCM-nya Nah, juga nanti bisa kan di crowdfundingin. bisa, Kalau yang bisa, bisa, kalau bisa, yang di bisa. bawah 10 M, asal dia di bawah 10 M kan ya, mungkin Hmm, 2 layar gitu. hmm, Ini ada yang nanya di hmm, Bali kapan? Kita rencananya bikin di Bali di Canggu ya. Kira-kira harusnya hmm. tahun ini gitu, tapi jadinya tahun depan ke pending karena ada pandemi ini. Gitu. Wah, Canggu itu apa tuh, kampung bule itu. Lebih banyak orang Iya. bule itu biasanya tuh Canggu. Nah, orang kan berpikir seperti itu, tapi sebenarnya enggak loh Pak, karena di Canggu itu banyak international school, jadi banyak sekali juga orang-orang yang, dan itu nggak terlalu jauh juga dari Denpasar ya, Hmm. jadi dan nggak terlalu jauh dari Tabanan, Tanah Lot itu, jadi sebetulnya Canggu itu untuk buka bioskop itu potensinya bagus gitu, dan kebetulan belum ada di Hmm, Canggu gitu. hmm, Nah, kita akan buka hmm, Di hmm, Canggu harusnya tahun ini, tapi karena pandemi kita hmm. pending ke tahun depan. Gitu. Yes, yes, yes. Tuh, pertanyaan tuh, Palembang kapan tuh Palembang? Palembang juga harusnya ada di Ciputra, di perumahan Ciputra ya. Kita udah sign juga, tapi karena pandemi memang harus kita pending gitu karena timingnya kurang pas. Jadi rencananya banyak yang kita pending ke tahun depan semuanya gitu. Ciputra Palembang, kalau Bapak tahu memang dia agak ke sana ya, tapi dia termasuk perumahan besar, itu ada ratusan hektar juga kalau nggak salah. Hmm. Oke, balik kepada Biogreen Science nih, karena saya salah satu pengguna juga nih, ya kan, pengguna produk Biogreen Science yang paling terkenal kan yang Apple Stem Cell, ya kan, Apple Stem Cell. Nah, boleh cerita nggak nih kelebihan Apple Stem Cell Biogreen ini daripada Apple Stem Cell lain itu apa ya?
Oke, jadi pertama saya mau jelasin dulu. Jadi kalau Apple itu orang bingung kalau Apple ada stem Hmm, cell-nya, bukan stem cell itu diambil hmm, dari human, diinjek dan sebagainya. Jadi saya mau hmm, jelasin dulu bahwa stem cell yang kita maksud itu bukanlah stem cell human yang model injek seperti di mana-mana, dan model injek pun sebetulnya belum ada yang FDA approved di dunia ini ya. hmm, Jadi hmm, kalau hmm, ada orang bilang stem cell itu harus dipelajarin lebih lanjut. Nah, Apple stem cell hmm, kita itu adalah ini Apple khusus yang dari Swiss, dan ini satu-satunya Apple yang hanya ada di Swiss, namanya Utwiler Sportleber, diprotek sama government Swiss, dan hanya ada satu hmm. company di Swiss yang boleh meneliti dan boleh cultivate. Cultivate itu apa ya? Boleh Kembangin. menuai, boleh kembangin, Hmm, ya, hmm, boleh kembangin hmm, si hmm, Apple Utwiler Sportleber ini, hmm, karena ini hmm, diprotek hmm, sama government. Nah, company ini hmm. namanya Mibel. Mibel ini anak perusahaannya Migros. Kalau Migros Anda Google di Wikipedia aja, buka langsung langsung Hmm. keluar. Migros itu adalah perusahaan konglomerat Swiss, salah satu kalau nggak salah 3 terbesar di Swiss gitu. Jadi Hmm. very big company. Apple ini juga dipakai di perangkonya Swiss. Jadi kalau perangko Swiss ada gambar Apple, nah ini Apple ini Oh. gitu. Nah, Hmm. kenapa Hmm. kita Hmm. bilang Apple stem cell? Karena Apple ini memang punya stem cell. Jadi Apple ini Hmm. benar-benar ada stem cell. Nah, stem cellnya ini terbukti pada saat Apel ini tergores, dia bukannya membusuk. Pada saat dia tergores, ditaruh di suhu ruangan, biasanya kan kalau apel biasa 2 minggu, tiga Hmm. Hmm. minggu Hmm. tergores, Hmm. dia pasti Hmm. membusuk gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. kalau Hmm. apel Hmm. ini tergores, dia bukan membusuk, malah dia goresnya itu menutup kembali gitu. Jadi dia bisa bikin daging lagi untuk Oh. regeneration. Jadi dia bisa Hmm. regeneration Hmm. Hmm. cell gitu. Hmm. Nah, Hmm. kemudian apel ini juga kalau ditaruh di tadi ya suhu ruangan, harusnya dia Hmm. Hmm. dalam 2-3 minggu udah busuk, tapi apel ini bisa bertahan 1 tahun tanpa busuk gitu. Hmm. Nah, the Hmm. problem Hmm. with this apple adalah zaman dulu orang apel itu kan untuk dimakan. Jadi Hmm. karena Hmm. rasanya itu nggak enak, jadi nggak ada yang mau makan, malah tidak dibudidayakan, tidak Oh. dikembangin gitu. Akhirnya apel ini hampir Hmm. Hmm. punah gitu loh. Nah, baru lately Hmm. tahun 2004 kalau nggak salah, scientist itu baru ngeh gitu. Ternyata, oh, apel ini bisa regenerate cell. Stem Hmm. apa dia punya ekstraknya gitu ya. Hmm. Kemudian Hmm. mereka Hmm. coba ambil ekstrak dari apel ini, kemudian mereka coba uji kliniskan ke sel manusia gitu loh. Nah, mereka coba di sel Hmm. manusia, ternyata Hmm. itu ada beberapa percobaan ya, ternyata dia bisa meregenerasi sel manusia. Contohnya misalnya kayak kalau Hmm. dioles di kerutan, kerutannya bisa Hmm. memudar. Terus kemudian Hmm. rambut, kalau rambut yang namanya udah lepas dari kepala, itu nggak mungkin Hmm. bisa tumbuh lagi, kecuali rambut jenglot gitu Hmm. kan. Nah, Hmm. tapi Hmm. rambut Hmm. ini yang udah diambil dari kepala ini, diuji klinis, Hmm. ditetesin apel stem cell ini, dia bisa panjang apelnya, bisa, rambutnya itu Oh, bisa numbuh rambutnya gitu. bisa tumbuh lagi. Hmm. Benar, jadi ilmuwan tuh kayak, oh wow, this apple is amazing gitu loh. Jadi terus Hmm. pemerintah Hmm. Swiss bilang ini harus dicari caranya, gimana caranya Hmm. supaya apel ini bisa tetap dimanfaatkan tapi tanpa merusak si apel yang udah langka ini gitu. Akhirnya Hmm. Hmm. dikasihlah ke Hmm. Mibel, ke konglomerat Hmm. Swiss. Dari Hmm. Mibel mereka ketemu cara yang akhirnya dipaten, namanya phytocell tech. Jadi dipaten, mereka Hmm. bisa kembangbiakan apelnya di lab, tapi bukan GMO ya, bukan genetically Hmm. modified organism, Hmm. tapi memang dia Hmm. kembangbiakan dari stem cell apel ini diambil, kemudian Hmm. ditunggu 6 bulan jadi kalus. Nah, kalus inilah yang Hmm. kemudian dikembangbiakan lagi. Kalau kalusnya ini let's Hmm. say nggak diambil, dibiarin aja, Hmm. dicawan, Hmm. ini bisa membentuk daging apel dan akhirnya jadi 1 biji apel lagi Jadi gitu. apa lagi? Iya, jadi benar-benar Regeneration apple lagi ya? regeneration gitu. Makanya kita sebut Hmm. apple stem cell. Nah, yang kita makan itu bukan Hmm. stem cell-nya, tapi Hmm. epigenetic faktor dan metabolit faktornya gitu. Jadi Hmm. apa yang sudah diuji klinis, jadi apa yang saya ngomong ini semua sudah di double blind, placebo control, Hmm. clinical Hmm. trial gitu. Jadi Wow. bukan saya yang ngomong, tapi memang ada datanya semua dan itu udah dipublish Ya. juga di jurnal gitu. Jadi itu Hmm. bedanya. Kalau dengan apel stem cell yang lain saya kurang tahu, tapi memang cuma ada satu apel stem cell yang benar-benar yang dari Swiss yang diproduksi oleh Mibel, dan kebetulan saya udah bawa sekitar 200 leader kita ke Swiss untuk lihat Hmm. langsung proses pembuatan Keren, itu gitu. Jadi keren, kalau keren. yang lain saya nggak berani sebut deh, saya mereka pakai apel yang Hmm. yang dari mana saya Apa nggak gitu tahu. nggak jelas gitu ya? Ya, Ya. saya nggak tahu, Jadi, tapi kalau ini kita udah bawa member ke situ untuk lihat gitu. ya. Ini buat teman-teman, ini tes tadi double blinded placebo itu adalah tes yang salah satu yang paling paling susah dilewati. Kadang-kadang suplemen atau obat itu placebo, ada placebo efek, itu kalau makan merasa Ya. sehat sendiri. Hmm. Kalau double blind, placebo efeknya udah hilang, boleh bilang itu benar-benar terbukti, benar-benar ada secara klinis ada manfaatnya itu. Jadi bukan cuma placebo efek, bukan merasa sehat aja, tapi terbuli benar-benar bisa sehat. Jadi itu sebagai information. Kalau udah lewatin itu berarti
produk itu memang benar-benar bermanfaat buat orang kalau mau konsumsinya. Jadi itu sebagai information tambahan aja, nggak gampang melewati Iya, fase betul. double blind placebo test itu. Nah, jadi itu Kita baru saya tahu itu juga, juga kan sejak vaksin ya. hmm, Kalau dulu kan hmm, kita dengar double blind placebo control clinical trial itu apa sih gitu. Tapi sejak vaksin corona ini kita baru dengar sering ya dari dokter Fauci terutama di US, dia selalu bilang hmm, kita harus based on double blind placebo control clinical trial. ya, Jadi apapun itu harus based on that gitu loh. Jadi nggak bisa ya, hanya jual testimoni atau katanya tetangga saya betul, makan terus betul, jadi bagus, jadi ya, sehat gitu. Nggak bisa seperti itu. ya. Ya itu placebo effect kan. Orang Itu placebo padahal nggak effect makan itu. apa-apa, dia makan cuma gula, dia merasa udah sehat, padahal makan gula doang, nggak makan apa-apa ya kan. Nah jadi itu Exactly, exactly. tes yang sangat penting sekali. Nah terus saya sendiri juga konsumsi ya. Saya sendiri kan kita Thank kan you juga mau Kak, thank you. sehat, kita juga mau awet muda ya kan. Jadi saya juga konsumsi. Saya juga pakai gelangnya nih. Pakai gelang Weh, ini apa tuh keren. supaya apa tuh anti stres sama anti Negatif anti apa ion, tuh. ya, Ya, negatif negatif ion ion, supaya apa tuh apa namanya radikal alat-alat bebas, menangkal radikal elektronik bebas. magnetik ya ya bisa Iya, iya, kurangin ya iya. kan. Jadi itu saya pun juga pakai lah. Kesehatan sangat penting. Saya juga lihat di beberapa IG-nya Bapak bahwa apa mau uang lah, mau harta lah, kalau nggak ada kesehatan nggak ada artinya. I agree Iya, banget. betul, Itu penting banget ya kan. Kita betul. punya health itu our number one wealth lah ya. Kalau Iya. kita jaga kesehatan kita, ya kita bisa enjoy kehidupan, kita bisa nikmati ya kan itu lebih lebih kita bisa nikmati lagi lah. Nah, jadi balik lagi kepada topik kan, Bapak sangat sukses di usia muda dan Saya masih banyak Bio belajar, Green Pak. dan Bio Green dan Termasuk dari KCM ini Pak. bisnis ke berapa ya? Aku dengar bisnis ke 9 atau 10 ya. Jadi bisnisnya banyak sekali ya, Pak. Sebetulnya ada bisnis juga udah tutup ya, banyak juga bisnis yang udah tutup, yang udah fail Hmm. gitu. Kalau dibilang ke berapa, ya mungkin ke 7 ke 8 ya saat ini ya, karena ada beberapa bisnis yang udah saya jual, ada juga yang udah saya tutup gitu. Jadi Hmm. lebih Hmm. tepatnya ke 7 atau ke 8. Tapi basically menurut saya itu nggak terlalu penting sih, not very important gitu. The important thing adalah apa value dan impact yang kita bisa bawa dari bisnis kita untuk orang lain gitu loh. Itu yang paling penting gitu. Karena at one point Hmm. uang itu udah nggak ada, udah nggak gitu bawa manfaat apapun lagi Hmm. gitu untuk Hmm. kita gitu. Hmm. No Hmm. matter how Hmm. rich Hmm. you are, ya kita Hmm. tetap makan sehari 3 kali, kita tetap Hmm. Hmm. ya kan tetap Hmm. dari tempat satu ke tempat lain juga dengan kendaraan Hmm. yang sama gitu ya, kecuali Hmm. super rich yang mungkin naik private jet atau apa gitu. Tapi at one point emang money nggak bawa gitu, nggak bikin kita lebih happy gitu. Makanya tadi saya setuju Betul. dengan Bapak bilang health is our most important thing and nobody should Hmm. trade health dengan apapun itu gitu. Dan kalau Hmm. dibilang bisnis ke berapa itu menurut saya juga nggak terlalu penting gitu, tapi impact apa yang kita bisa bawa dari Hmm. bisnis kita untuk Hmm. society kita itu yang menurut Hmm. saya jauh Hmm. lebih penting. Problem apa yang kita bisa solve dengan bisnis kita gitu, Hmm. itu menurut saya jauh lebih penting ya. Kayak tadi Bapak bilang Hmm. bikin hub fund untuk bisa bangkitin UMKM, untuk bisa kasih orang mencoba berusaha 500.000 pun bisa berbisnis gitu. Menurut saya itu jauh lebih penting gitu daripada kita Hmm. uh, proud of how many business that we have gitu, how many $1 million that Hmm. we achieve. Itu menurut saya nggak begitu penting sih ya at the end of the day Hmm. gitu. Hmm, hmm. Luar biasa, amazing. Nah, jadi impactful banget yang BO Green udah banyak orang bisa sehat dan banyak sukses juga, banyak distributor juga. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. KCM ini sudah punya berapa cabang ya? Dan kondisi pandemi ini strateginya bagaimana nih dengan KCM? Hmm. Oke, KCM sekarang ada di Jalan Bekasi, ada 2, kemudian di Jember, di Madura, dan sebetulnya kemarin harusnya buka satu lagi di Banjarmasin. Seperti Hmm. sekarang sudah buka, tapi karena lagi pandemi kan semuanya ditutup ya. Kalau Hmm. kontrak kita udah sign 14 kontrak dengan 14 lokasi di seluruh Indonesia gitu. Tapi karena pandemi memang sekarang kita sedang tutup dan beberapa yang sekarang kita bisa jalankan adalah tetap kita jual makanan concessionnya, kemudian kita juga tetap, karena KCM itu kebetulan ada food courtnya juga gitu. Nah, food courtnya yang Hmm. Hmm. outdoor, sekarang kan orang lagi Hmm. banyak tetap perlu makan di tempat outdoor gitu ya. Hmm. Kadang ya mereka Hmm. tetap Hmm. perlu Hmm. ketemu lah in some way gitu dengan masker Hmm. ya tentu Hmm. saja. Hmm. Nah, kebetulan KCM itu karena ada outdoornya, itu kepake tuh sekarang tuh untuk Hmm. 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 mereka meeting ketemuan gitu. Hmm. Hmm. Kalau kayak nonton pakai drive-in segala macam kita udah coba pikirin gitu, tapi memang Hmm. kita kesulitan dengan konten ya, karena kalau kontennya itu Hmm. misalnya filmnya terlalu jadul juga saya rasa yang nonton itu Hmm. Nggak nggak menarik. begitu, Hmm. iya nggak Hmm. menarik gitu. Jadi memang kita Hmm. sekarang nggak ada pilihan selain menunggu buka
dan bertahan. Kemudian juga nungguin Hollywood untuk kasih lampu hijau ya, kapan bisa tayang-tayangan Hmm, filmnya mereka hmm, gitu sih. hmm, hmm. Jadi itu masih dalam progres ya untuk ini. Dan Masih dalam food progres. court, food Ya food courtnya courtnya untung udah masih ada jalan. food court, tetap bisa di jalan ya kan. Nah, Mm. eh, untuk supaya kan mulainya kan usia cukup muda ya kan. Sebenarnya latar belakangnya apa sih bisa belajarnya apa sih supaya bisa kayak punya bisnis gitu banyak dan begitu sukses gitu loh. Ya, kalau latar belakangnya kan tadi saya kan nggak lulus kuliah ya latar belakangnya, jadi Hmm, hmm. S apa tuh, S teller, S mambo. Tapi kuliahnya dulu apa? Kuliah bisnis atau Kuliahnya gimana tuh? komunikasi. Komunikasi. Oke, oke, Ya, oke. Heeh. kuliah komunikasi, jadi ya latar belakangnya memang nggak lulus kuliah dan memang bisnis dari awal. Bisnis ya networking yang tadi ya, networking, kemudian Tapi dari network. yang luar biasanya tadi penjelasan kedokterannya udah kayak dokter aja nih Pak Leri nih. Pengetahuannya ya kan untuk bisa menjelaskan ingredient dan untuk itemnya tuh bener-bener saya pikir ini lulusan dokter mungkin ya. Nggak, kita punya tim dokter sendiri ya, baik yang di Swiss maupun yang di Jakarta gitu ya, di Indonesia. Tapi Hmm. saya sendiri bukan ya, saya nggak ada background dokter, background saya lebih ke marketing gitu. Tapi kuliah saya dulu komunikasi gitu. Tapi ya memang kuliah nggak ada hubungannya lah at the end of the day dengan bisnis gitu. Banyak hal yang kita bisa belajar dari buku gitu. Karena di dalam hidup ini menurut saya sebetulnya malah lebih penting rajin baca buku daripada Hmm. eh, without tanpa merendahkan orang-orang lulus kuliah ya, enggak ya gitu, maksudnya cuman Hmm. 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 lebih lebih baik kita baca 50 buku bisnis orang-orang berhasil Hmm. ya menurut saya Hmm. pribadi, dan kemudian Hmm. kita praktek gitu ya, ketimbang kita lulus misalnya let's say business school atau apa gitu loh, karena at the end of the Hmm. day Hmm. itu jauh lebih penting. Pengalaman dari buku-buku orang-orang Yes. berhasil itu yang kita baca Ya. dan kita praktekkan itu jauh lebih penting Ya. daripada kita quote and quote lulusan business school gitu misalnya gitu. Ya. Tapi Jadi tanpa merendahkan orang-orang yang lulus juga ya, ya. maksud saya ya gitu. Ya. Jadi business school itu hanya belajar yang teratur, udah diatur nih, Ya. terorganisasi, ya kan? Kalau kita istilahnya school of hard knock, kita belajarnya di jalanan. Kita belajar dari Iya, buku, hard kita knock belajar dari ya. orang, kita belajar dari pengalaman. Jadi itu belajar yang tidak diatur, ya kan? Tapi tetap belajar. Nah, jadi sebenarnya kalau udah business school kuliah, belajarnya teratur bagus, tapi jangan berhenti di sana, ya kan? Harus belajar lagi yang di lapangan, belajar lagi sama orang yang berhasil, gitu loh, ya. Jadi, Yes. mau yang teratur dan tidak teratur, sebenarnya yang penting terus belajar. Nah, ini yang saya lihat banyak teman-teman merasa udah kuliah, udah selesai, dia belajarnya udah selesai, pemikirannya gitu. Nah, itu Ya, harus dirubah ditengking. mindset ya. Lifelong learning, harus belajar terus sampai sampai usia lanjut gitu ya. Jadi itu Sampai meninggal malah saya bilang. betul, non-stop, non-stop. Papa mertua saya itu usianya udah 60-an tuh masih belajar terus. Sampai sekarang editing video, Photoshop, editing lewat handphone. Saya lihat luar biasa usia yang banyak di usianya dia merasa diri sendiri itu gaptek, tapi dia tuh sangat fasih teknologi gitu. Saya bilang, wah ini tidak ada alasan untuk tidak mau belajar. Usia Of lanjut course, pun masih terus belajar dan mengasah otak terus gitu loh. Jadi saya rasa of course. itu sangat penting, mau itu di kuliah, mau tidak kuliah, yang penting kita belajar terus, ya kan? Mau ada ijazah tidak ijazah, terus kita belajar, mau baca buku, mau kita praktekkan, kita belajar orang pengalaman yang seperti Pak Leri jalankan, nah itu terus dijalankan no matter what situation, mau itu kuliah udah selesai atau tidak selesai, mau itu lagi kerja, mau itu lagi usaha, itu terus harus belajar terus gitu. Jadi seperti Bapak bilang, sekarang pun udah sukses, Bapak masih belajar, itu harus dicontohin gitu kan. Kita harus belajar sama sosok yang udah sukses pun masih belum berhenti belajar. Ya, jadi Yes. itu yang sangat harus kita contohin, kita harus belajar dari Pak Leri gitu loh. Sama-sama Pak, saya juga tetap masih, tadi kan makanya saya dari awal saya bilang kan, saya tetap masih banyak belajar gitu. Tapi yang hebat itu yang Hmm. kayak nih, ada Bu Inge kan, dia udah umur 72 ya, Hmm. 71, Hmm. 2 tapi Hmm. masih mau belajar karena yang tadi Bapak, yang kayak contoh Bapak mertuanya ya, Pak Joni ya. Hmm. Karena Hmm. kan orang kalau biasa udah usia 60, 65, 70, mereka udah sulit berubah gitu dan sulit belajar Hmm. hal Hmm. baru gitu. Tapi Hmm. kalau kita Hmm. udah Hmm.
berusia tua tapi tetap kita mau belajar, itu baru benar-benar menurut saya luar biasa ya gitu. Kayak even Warren Mhm. Buffett pun sampai hari ini dia bilang dia masih terus belajar. Imagine nggak? Mhm. Udah Mhm. umur Mhm. 90 dan udah sekaya itu dia masih terus belajar gitu. And saya masih Mhm. selalu ingat dengan kata-kata dia, the best thing you can invest is invest in yourself gitu. Investment yang terbaik Mhm. adalah investment di diri sendiri, entah itu Mhm. dengan baca buku atau belajar apapun itulah gitu. Mhm. Iya, iya, iya. Luar biasa. Salut banget nih sama Ibu Inge. Ya, itu 71 tuh, bukan 72 tuh salah tuh. 71 Belum. ya dikomplain ya? Dikomplain. 71. Nah, 71. 71 masih Tapi belajar itu luar biasa. Karena saya banyak amazing melihat itu. ya, Pak. Salut, Usia salut. 30, 40 gitu udah merasa tahu the whole world gitu dan nggak mau belajar lagi ya. Ah, I iya, think ya itu harus betul. banyak, harus tetap banyak belajar. Saya Nah, pun justru berkomitmen kok sampai saya umur hmm, berapapun saya akan terus belajar gitu. ya anak-anak muda dengar ya, ya kan, walaupun masih muda, you jangan pikir tahu semuanya, walaupun tahu semuanya, tetap belajar terus, tetap mengerti, praktekkan terus supaya membuktikan ilmunya tambah, supaya menjadi berguna buat bangsa dan buat komunitas ya, terus supaya sukses terus ya, Yes. oke? Nah, tadi ada komentar dari Bu Juni, aku kelihatan lebih segar. Nah, gara-gara olahraga dan makan apple stem cell. Ini Coba bukti tebak ini usianya. Pak Joni berapa? tuh, Tadi saya udah tuh, tebak tuh, tuh, usianya. tuh. Eh, saya juga ada tuh banyak tuh dipajang. Tebak usia saya berapa? Ayo tebak. Coba, coba tebak di kolom chat. Eh, kalau tebak dapat hadiah nggak nih? Tebak bener. Coba bener dapat apa stem cell ya. Ya. Jadi sebelum mulai bisnis, apakah pernah bekerja atau memang dari awal udah langsung berbisnis gitu? Kerja Pak, kerja dulu. Saya pulang sekolah SMA, saya kerja di toko spare part ya, ke apa Hmm. antar barang, naik motor gitu. Kemudian dari situ saya berpikir gitu, kalau misalnya saya dapat gaji, waktu itu gaji saya kalau nggak salah 300.000 aja satu minggu gitu ya, satu bulan 1,2an, dan toko spare part itu saat itu saya hitung-hitung kurang lebih 1 M-an. Ya saya hanya mikir aja gitu, kalau misalnya saya dengan 1,2 itu saya dapat 1,2 juta saya dapat tiap bulan dan toko itu 1 M, Hmm. berarti saya harus Hmm. kumpulin itu berarti 1.000 bulan. 1000 kali. 1000 Iya kali. kan, 1.000 bulan dengan Eh, catatan saya nggak jajanin sama sekali uang yang saya dapetin gitu. hmm. Jadi Hmm. ya, kerja itu yang membuka pikiran saya bahwa ya kalau saya kerja terus sama orang nggak akan kecapai apapun impian yang saya pengen. Misalnya impian saya simpel deh, saya pengen punya toko 1 M aja nggak mungkin tercapai dengan gaji 1 juta, berarti saya Hmm. harus kumpulin 1.000 bulan gitu. That's very Hmm. simple math gitu. seribu Hmm. bulan Hmm. berarti 100, hampir 100 tahun gitu. Berapa puluh tahun? Hampir keburu meninggal Hmm. dunia gitu. Nah dari Hmm. situlah Hmm. saya jadi Hmm. berpikir bahwa ya harus bisnis, dan kebetulan memang awalnya bisnis saya itu dari direct selling ya. Dulu saya pertama kali banget saya Hmm. jalanin CNI. Pasti semua orang tahu Hmm. lah Hmm. CNI itu apa di Hmm. Indonesia ya. Hmm. Mereka Hmm. terkenal Hmm. kok gitu. Ya, dari Hmm. situ saya banyak dapat pelajaran, dan itu pelajaran itu saya implement ke bisnis-bisnis yang lain Hmm. dan berguna banget Hmm. gitu. Dan setelah Wow, itu wow, wow. ngegulung ya sampai hari ini gitu. Ya Hmm. Hmm. kuncinya yaitu ya pokoknya kita dapat uang ya jangan pernah langsung di spend untuk ya tadi ya beli mobil, beli Hmm. rumah yang Hmm. boten-boten Hmm. dulu, tapi kita harus kumpulin Hmm. dulu untuk beli aset gitu. Beli Hmm. aset, Hmm. kemudian berbisnis, bisnis is the key gitu ya. Kalau memang Hmm. misalnya memilih jadi eksekutif pun nggak ada yang salah dengan itu, tapi harus Hmm. bekerja di perusahaan yang memang benar, yang ada jelas Hmm. janji karirnya gitu, yang misalnya Hmm. bosnya bisa kasih mereka saham atau apa dari bisnisnya, Hmm. atau bisa kasih Hmm. mereka something dari bisnisnya, part of the business Hmm. gitu. Hmm. Dan Hmm. kemudian digulungin terus sampai satu titik baru kalau mau spend gitu. Jadi jangan, Hmm. Hmm. kalau anak-anak muda sekarang saya lihat kan ya dapatnya berapa, kemudian di spendnya berapa gitu. Kadang-kadang lebih besar Hmm. pasak daripada tiang gitu loh. Itu yang benar-benar kita Hmm. harus hindarin gitu. Jadi digulung Hmm. terus sampai pada satu titik ya kita udah nggak usah kerja lagi untuk uang, Hmm. tapi memang kita kerja untuk fun, untuk something yang lebih gitu, Hmm. bukan untuk Hmm. uang lagi gitu. Hmm. 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 Betul, betul, betul. Nah, itu sangat penting, soalnya kita bisa kita hidup kan, lebih hidup lagi. Kita bisa enjoy life, bisa bisa nikmati hidup, tapi nggak usah pusingin soal uang, ya kan? Jadi itu gampang di ngomong, tapi disiplin Prakteknya kerjanya sulit. susah, Pak. Prakteknya sangat sulit. Easier being said than been done.
betul sekali. Terlalu banyak Godaan, distraction. godaan. Tiba-tiba ada sale, ya kan? Ada sale Saleh. 70%, terus ada cicilan 0% 12 bulan, ya kan? Langsung udah sale plus cicilan langsung wow. Banyak strategi udah buang deh. Iya, Jadi mestinya kan kalau dapat uang kan untuk ini dulu gitu, untuk puterin entah bisa ke saham atau ke bisnis kecil-kecilan atau apapun itu. Jadi ada yang namanya delayed gratification ya gitu. Jadi bisa betul, menunda betul. kesenangan dulu gitu loh. Dan itu yang Ya. mungkin harus kita ingat benar-benar dan disiplin untuk lakukan itu gitu. Saya juga punya mobil mewah, bukan nggak punya, tapi itu Hmm. setelah memang Hmm. betul-betul didapatkan dari passive income yang Hmm. udah saya Hmm. dapetin, Hmm. bukan dari uang Hmm. pokok kemudian dibelikan itu, Hmm. apalagi dengan berhutang Hmm. gitu loh. That's totally, Hmm. saya nggak pernah utang seumur hidup saya untuk beli mobil Hmm. atau apapun itu, karena itu kan Hmm. liability gitu loh. Hmm. Jadi benar-benar Konsumtif. harus harus beli dengan cash, dan belinya pun harus dari uang yang memang udah digulung dari bisnis-bisnis yang lain Hmm. gitu, baru untuk Hmm. itu. Hmm. Oke, ada pertanyaannya. Dulu Pak Larry gulung income-nya kemana saja, wes? Paling bagus, saya sekarang baru mulai mengerti stok saham ya. Kalau memang Hmm. saya tahu ini dari dulu, saya akan gulung di saham. Itu jawaban saya Hmm. gitu. Tapi Hmm. dulu saya belum ngerti saham, dan saya kalau nggak ngerti tapi saya masuk, berarti kan saya apa namanya, bunuh diri gitu ya. Hmm. Kalau sekarang Anda tanya saya pertanyaan yang ini, saya pasti jawab saya akan gulung di saham gitu. Tapi kalau Hmm. dulu saya lebih banyak gulung ke bisnis dan ke properti Hmm. gitu. Karena Hmm. properti adalah one of the best tools untuk hedging against inflation. Bahasa Hmm. Indonesia apa ya? Salah satu alat terbaik untuk Lawan inflasi. lawan Hmm. inflasi gitu ya. Seperti Hmm. kita Hmm. tahu, Bank Hmm. Sentral banyak cetak uang, seperti sekarang juga cetak uang Hmm. gila-gilaan, Hmm. dan saya Hmm. juga prediksi Hmm. dalam 4-5 tahun ke depan juga harga properti akan naik berkali-kali lipat Hmm. mungkin gitu, karena uang Hmm. yang terlalu banjir gitu. Hmm. Tapi Hmm. itu kalau misal kita punya uang beli propertinya gitu. Tapi kalau nggak punya Hmm. uang gimana ya? Kita gulung ke bisnis lah, Hmm. bisnis yang kecil-kecilan Hmm. aja Hmm. gitu loh. Saya juga banyak Hmm. bisnis yang kecil-kecilan yang dulu saya gulung Hmm. macam-macam. Bisa ke misalnya kita bisa, kalau zaman dulu saya bisa misalnya ambil rumah, terus kemudian saya bayar Hmm. DP-nya aja, kemudian rumahnya itu saya Hmm. sewakan, kemudian nggak berapa tahun harga rumah naik, terus kemudian saya jual. Hmm. Ada juga saya bisa gulung ke Hmm. bisnis audio, bisnis kecil-kecilan lah ya, seperti Hmm. Bapak tadi ngomong di Hapan Hmm. kan bisa gulung ke bisnis Hmm. kopi atau bisnis Hmm. tahu atau bisnis Hmm. donat, ya pokoknya ke Hmm. bisnis gitu loh. Karena kalau di bisnis itu kita make 10%, 20%, 30% a month, itu masih possible Hmm. banget gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. imagine nggak kalau duit itu kita bisa, ya, tentu saja dengan semakin banyak uang kita, misalnya kita punya 100 M, ya tentu saja kita peluangnya untuk cari gulung bisnis dengan 100 M pun berbeda lagi gitu loh. Dan mungkin Hmm. nggak bisa dapat 30% per bulan gitu. Tapi kalau kita misalnya Hmm. dengan uang yang kecil, misalnya dengan uang Hmm. yang 10, 20, 30 juta, let's say 50 juta lah, 30 juta, 50 juta, kita bisa gulungin ke bisnis-bisnis yang bisa menghasilkan Hmm. 30% per bulan, atau Hmm. mungkin 10% per bulan gitu. Hmm. Bisa balik Hmm. modal dalam 1 tahun, 8 bulan gitu. Ya Hmm. mungkin salah satu contohnya saya selalu bilang bisa juga digulung ke bisnis network marketing, karena network marketing juga Hmm. salah satu solusi. Itu yang membuat saya Hmm. juga, hidup saya berubah, to be honest gitu. Hmm. Kayak di BioGreen, Hmm. saya bahkan bisa garansi orang kalau mereka benar-benar mau jalanin Hmm. dengan sistem yang Hmm. kita udah sediain, itu dalam Hmm. 1 tahun itu pasti balik modal gitu. Hmm. Jadi kalau benar-benar mau jalanin dengan sistem yang kita sediain, itu dalam satu Hmm. tahun kita pasti balik modal gitu. Hmm. Bahkan kalau Hmm. teman-teman dekat saya suka challenge, kalau nggak balik gue yang balikin duit kamu gitu. Tapi kamu harus ikutin cara kerja saya ya gitu. Tapi Hmm. kalau Hmm. teman dekat aja gitu ya, karena saya bisa Hmm. Hmm. kontrol dia Ya, punya action everyday gitu loh. action behavior ya. Hmm. Nah, Itu jadi itu rata-rata mereka memang dalam 3-6 bulan udah balik gitu modalnya mereka ya, di itu BioGreen. memang sudah terbukti untuk wealth creation kan. Saya kalau biasa ada my framework untuk wealth management ada 4 tahap, ada wealth creation, wealth Ya, accumulation, wealth protection, sama wealth distribution. Jadi wealth creation menciptakan kekayaan, wealth accumulation kekayaan cari kekayaan, wealth protection memproteksi kekayaan, dan wealth distribution bagaimana bagi kekayaan ke generasi berikutnya. Jadi gini, dalam wealth creation ini network marketing itu salah satu yang terbaik.
is one of the best way to create wealth, ya kan? Itu sudah literaturnya banyak, itu researchnya banyak sekali. Para direct selling network marketing itu penghasilannya tuh di atas dokter atau banyak, kalau yang sukses ya itu rata-rata itu income-nya cukup luar biasa, ya kan? Jadi udah terbukti buat wealth creation itu sangat bagus sekali. Jadi itu banyak yang berhasil di ini, dan boleh bilang di masa pandemi ini income-nya tetap ngalir terus nih, karena kan loyalty buying-nya ada, network-nya, jaringannya ada, dan terus ada consumption, ya kan, terus ada, apalagi Ya. di situasi pandemi ini dengan produk kesehatan supaya imun tubuh kita naik, malah pembelian orang malah meningkat supaya mau jaga kesehatan, ya kan. Nah, True, sebenarnya true. malah pandemi ini malah omset malah meningkat gitu. Jadi itu buat business di network marketing itu sebenarnya sangat bagus sekali untuk create wealth, ya, untuk menciptakan wealth gitu. Karena itu benar-benar modalnya kecil tapi payback-nya itu benar-benar besar banget gitu. Itu asal mau tekunin, mau jalanin, mau benar-benar fokus, mau benar-benar tekunin, itu baru bisa dapat hasil yang diharapkan gitu ya. Iya, memang ya tadi kan kalau tanya bisnis apa yang mau digulung, gulungnya kemana ya, tergantung kita punya passion juga ya, tergantung kita punya passion dan apa namanya peluang di saat ini gitu loh. Kalau saya lihat di Hmm. pandemi gini, bener kata Pak Joni, sebaiknya kita cari bisnis yang anti pandemi. Tadi Ibu Inga ada tulis bisa anti pandemi. Dia hari ini dapat 30 juta tuh bonusnya. Selamat ya, Wow, satu selamat hari ya ya. nih. Wow. Satu hari dapat 30. Kapan bayarin makan-makan? Jadi ya selain kita harus cari bisnis yang sesuai dengan passion kita, ya pastinya harus Hmm. ada mentoring juga ya. Karena kalau Hmm. kita bisnis sendirian nggak menyemplung aja nggak ada mentornya juga bisa tenggelam Hmm. gitu. Dan Ya. kemudian kita juga harus cari bisnis yang memang di saat pandemi ini cocoknya apa gitu. Hmm. Kayak Hmm. di setiap, saya suka bilang kalau lagi pandemi pasti di setiap masalah pasti ada peluang. Kalau nggak percaya tanya Hmm. aja sama yang jual masker. Tiba-tiba mereka mendadak kaya gitu. Ya, Ya kan? ya, ya, Kalau ya, lagi betul, banjir betul. besar, seperti tahun 2000 ya, Hmm. tahun 90 Hmm. itu Hmm. lagi Hmm. banjir Hmm. besar, pasti ada peluang juga. Kalau nggak percaya, tanya aja sama yang jual genset gitu kan. Mati lampu di Ya, mana-mana, ya, mereka jual genset gitu. ya, Jadi di setiap ya, pandemi atau masalah, pasti ada peluang gitu. Tinggal peluangnya betul. apa, kita harus jeli-jeli melihat. Dan kalau kita udah Ya. lihat, kita jangan cuma diam aja gitu. Karena kalau kita lihat ada emas di depan kita, terus kita diam aja, ya emasnya diambil orang gitu kan. Kita harus cepat-cepat Hmm. action dan ambil gitu. Hmm. Nah, Hmm. termasuk Hmm. bisnis network marketing juga lihat juga ya Pak ya, bisnisnya apa Hmm. gitu. Karena kalau misalnya Hmm. produknya Hmm. irrelevan dengan kondisi pandemi seperti Kondisi ini, ya sekarang mungkin malah nggak malah jalan. berat ya. Malah beban. Karena networking kan juga macam-macam ya produknya. Ada yang Hmm. jual misalnya aksesoris atau apa gitu loh. Hmm. Tapi kalau kita Hmm. network marketing, kita kan emang lebih spesifik di produk-produk yang untuk kayak immune system dan lain sebagainya. Jadi memang cocok sih dijalanin pada saat pandemi, Yes, dan betul. memang sedang terjadi peningkatan gitu malahan. Ya, betul. Nah, ada pertanyaan tadi sekilas. Untuk minta pendapat kita tentang cryptocurrency. Bapak dari kita nih, Bapak mungkin share dulu deh, baru nanti aku share sedikit tentang pendapat saya tentang cryptocurrency. Oke, kalau cryptocurrency sendiri, in general, saya hanya I'm a believer in Bitcoin ya. Tapi kalau untuk kripto yang lain, saya tidak begitu bisa berkomentar. Cuman kalau khusus untuk Bitcoin, memang I'm a believer in Bitcoin gitu. Dan menurut saya itu something yang terbatas dan aset. Kalau saya suka bilang itu digital gold gitu. Karena gold sendiri kan juga one of the best thing untuk hedging untuk Protect. against inflation, protect ya. Protect Dan inflation, sekarang kita ya. tahu harga gold juga udah naik sekali, sesuai prediksi saya beberapa bulan yang lalu harga. Kemarin juga Warren Buffett baru bikin pengumuman bahwa dia invest di 5 perusahaan komoditas Jepang gitu untuk kayak Mitsubishi dan lain sebagainya gitu. Dan tapi kalau untuk anak muda, mereka lebih melihat Bitcoin itu sebagai goldnya anak muda gitu loh, goldnya milenial gitu loh, kaum milenial. Dan saya rasa the trend tetap akan berlanjut karena keterbatasan demand dan supply-nya itu dia nggak seimbang gitu ya. Supply-nya sedikit, terbatas, tapi demand-nya tambah lama tambah tinggi, naik gitu, tambah tinggi gitu. Jadi kalau untuk yang lain saya nggak gitu bisa komentar karena saya kurang paham gitu. Tapi I'm a believer in Bitcoin dan so far sih kita lihat harganya juga stabil tetap berapa bulan ini, terutama mulai naik ya ke atas gitu kan. Kalau menurut Pak Joni gimana Pak? Kalau saya penjelasannya agak panjang nih, nggak apa-apa ya.
Jadi Silakan gini, Pak. um, kalau cryptocurrency background-nya adalah blockchain. Saya percaya dengan blockchain, ya kan? Jadi Ya, blockchain punya teknologi itu membuat database yang biasanya private bisa dipublikkan, ya kan? Jadi itu banyak kegunaannya sih, banyak kegunaannya, banyak fungsinya. Jadi Bitcoin salah satu yang awal duluan dan populer duluan dan banyak yang pegang. Jadi dari 4.000 terakhir saya data sih 4.000 koin. Ada 4.000 koin dan Bitcoin nilainya itu lebih dari 60% dari total market cap dari koin. market cap. Jadi bayangin Oh, oke. 4.000 koin, satu Bitcoin aja nilainya tuh kurang lebih 60% dari seluruh koin di Seluruhnya. pasar. Jadi itu the big brother lah yang terbesar ya kan. Jadi dianggap sebagai one of the kayak semacam indeksnya koin lah ya. Kalau dia geraknya naik, yang lain juga ikut naik. Dia turun, ikut turun. Jadi dia jadi indikator buat Ya. koin-koin yang lain. Nah, aku malah melihat solusi buat koin-koin yang lain itu banyak yang menarik. Tapi Ya. banyak koin yang, maaf kata, banyak koin yang scam. Jadi mesti hati-hati karena Banyak ya. cryptocurrency ini is decentralized, tidak ada diawasi dari otoritas apapun. Just based on supply and demand, is based on technology, ya kan? Jadi I think is the future masih adjusting. Nah, oke. Jadi gini, gold dan Bitcoin baru sekarang nih baru mulai naik. Ya. Seharusnya sih dari kemarin-kemarin udah naik, ya kan? Nah, jadi kita mesti paham bahwa gold kenapa tidak naik? Karena gold lawannya dolar. Gold lawannya dolar, ya. Ya. Bitcoin juga lawannya dolar, ya. Jadi Ya. gini, maksudnya lawannya dolar, uh, kalau itu berkembang berarti bisa bersaing sama dolar, Ya. ya. Penguasa dolar nggak gitu seneng kalau dia bisa di bypass. Ya. Ya, penguasa dolar ini yang saya sebut the Fed, yang di Amerika, yang dia Ya, kontrol the suku Fed ya. bunga itu mengganggu seluruh dunia punya currency rate change, bank rate change, semua change. Jadi dia yang kontrol. Siapa yang kontrol the Fed ini? Bukan pemerintah. The Fed ini Bukan pemerintah adalah ya. is actually a private company, perusahaan swasta yang menguasain the Federal Reserve ini yang kontrol suku bunga yang di Amerika dan akhirnya dapat kepada dunia. Jadi mereka yang kontrol dolar dan mereka yang kontrol apa tuh namanya BIS, Bank International Settlement, sama IMF, ya kan, International Monetary Fund itu dikontrol oleh dolar untuk pencetakan uang dan controlling of money itu dari sana. Jadi itu dua emas dan cryptocurrency menjadi sebuah threat buat dolar. Jadi kemarin itu dua item ini masuk ke Chicago Board of Exchange sebagai komoditi, Hmm. ya. Hmm. Jadi waktu mereka CBOE. masuk sebagai CBOE sebagai komoditi, waktu mereka sebagai masuk komoditi bisa di short sell, ya, Ya. bisa Ya. di short sell. Akibatnya karena mereka kuasain dolar dan itu sebagai saingan dolar, jadi tertekan harganya, Ya. Ya. tidak increase sesuai dengan harapannya, ya kan. Nah, waktu emas mulai naik dan Bitcoin mulai naik, saya punya tebakan mereka udah nggak bisa tekan lagi, pelurunya udah mulai habis, ya Ya. kan. Jadi mau nggak mau dia mesti let go. Akhirnya sekarang kalau udah mulai lambau, kayaknya bakal ikutin harga pasar. Sebelumnya tuh di manipulate. Sebelumnya tuh dimanipulate supaya tertekan. Jadi harga Bitcoin tidak bisa kayak dulu lagi. Harga emas harusnya dari tahun-tahun kemarin udah naik, tapi tertahan terus karena dolarnya masih kuat. Dolarnya masih menahan. Tapi kalau dolarnya sekarang udah habis nafas, dianya juga babak belur. Ini kayaknya dua 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 currency, dua aset kelas ini kemungkinan besar bisa bisa lepas Naik dan ya. bisa naik karena tidak dikontrol oleh penguasa. Jadi saya lihatnya dari perspektif itu. Jadi kalau penguasanya udah tidak lagi ada nafas, berarti ini bakal ikutin market nih. Market akan menentukan harga kedua aset kelas ini gitu loh. Jadi aku dari perspektif itu sih lihatnya. Saya sih setuju ya. Jadi kalau saya sih I'm a believer in Bitcoin dan saya rasa tetap Hmm, in the long run karena banyak yang tadi koin-koin lain yang ngeling sama hmm, dia, otomatis harganya juga pasti akan lebih stabil gitu. Dan hmm, kayak kemarin berita kemarin Warren Buffett beli 5% saham 5 trading house di Jepang itu kan hmm, bertanda bahwa he is betting on inflation and he is betting on the commodity price gitu. Jadi hmm, hmm, ya
ya lihat 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 aja harga komoditi. I think menurut Hmm. saya ya Warren Buffett jarang, jarang bikin mistake lah dalam investasi dia gitu. By the Ya. way, kita tinggal 48 detik lagi. Wis. Udah Waduh. waktunya. Mungkin kita next time kita bikin lagi. Ini masih banyak peserta. So kita maybe Hmm. akan wrap up. Thank you so much semua teman-teman Thank yang you so udah much. nonton. Hmm. Hmm. Kita mungkin nanti kita akan bikin talk show sesi yang selanjutnya ya sama Pak Joni ya. Sip, sip, sip. Thank you Pak Leri atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Thank you Ya, banget teman-teman semuanya tetap jaga teman-teman yang udah kesehatan, nonton. ya kan, supaya sukses selalu. Ya kan, IG live-nya di save tuh katanya, biar biar disimpan. Oke, Jangan thank lupa you di semua. follow juga Pak Joni dan jangan lupa follow saya yang belum follow. Iya Bye, thank kan. you. Bye-bye. Thank you, bye-bye.